Udah bisa ya, makasih ya. Baik, kita mulai aja ya pagi ini. Hari ini kita masuk ke sesi 14. Saya masih ada utang video di sesi 11. Karena terus terang sebetulnya sesi 11 sampai 14 itu mirip semua. Mengenai proses analisa kredit gitu ya. Jadi nanti ujiannya mungkin juga akan lebih fokus ke itu, ke proses analisa kredit. Cuma ada beberapa item aja yang perlu kita ingat karena materinya banyak berulang, makanya saya kasih contoh 2 minggu lalu. Kita sekarang masuk sesi 14, 15 itu review dan 16 UAS ya. Kalau review nanti diusahakan kalau bisa online saja gitu ya, daring. Coba nanti saya juga akan ingetin ke Inaba kalau dikasih kita online, online aja. Bukan ini ya, bukan recording. Bukan recording. Kalau analisa kredit ada yang masih bingung. Sebetulnya ini lebih banyak bicara proses gitu ya. Bicara proses karena apa? Karena yang terutama yang di keuangan agak loncat kalau saya mau menjelaskan rasio-rasio itu ya, karena teman-teman kan belum belajar akuntansi kan, belum belajar akuntansi, jadi penjelasannya agak panjang dari awal, dari mulai baca neraca sampai ke rasio-rasio. Jadi saya cuman sampaikan singkat mengenai rasio-rasio ini, kepentingannya apa, dan apakah angkanya kalau makin besar makin baik gitu ya, dan kira-kira standarnya berapa. Gitu. Oke. Ada komentar atau pertanyaan mengenai analisis kredit? Ini modulnya banyak berulang, jadi saya mungkin sesi 11 sampai 14 itu akan menggunakan modul semua, tapi nggak menggunakan PPT ya, nggak menggunakan PowerPoint, tapi menggunakan modul. Kenapa? Karena di PPT-nya itu ada yang double juga. Ada yang double, ada yang sesi 13 dan 14 itu sama saya lihat isinya. Dan teman-teman mesti ingat bahwa nilai itu 30% dari UTS, 30% dari UAS. Jadi kalaupun nilainya tinggi-tinggi gitu ya, sampai 100, itu baru mengcover 60% nilai. Bisa dilihat di range nilai nanti. 40%-nya itu ada di kuis dan tugas. Tugas itu tugas yang ada di siakat. Gitu ya, kuis dan tugas yang ada di siakat. Tugas di siakat seingat saya cuma 1, lalu kuis. Jadi yang rata-rata yang saya sampaikan, rata-rata nilai yang saya sampaikan sesudah UTS, itu nanti masih bisa berubah rata-rata nilai untuk tugas dan kuis. Bergantung dari hasil tugas dan kuis sesudah UTS. Kalau kemarin itu akan rata-ratakan lagi oleh sistem, saya lihat angkanya sudah berubah, ada yang naik, ada yang turun gitu ya, tergantung nilai dari kuis. Nah itu untuk nilai, lalu nilai lainnya saya bisa membantu dari tugas kelompok. Jadi masih ada kelompok yang mahasiswa yang belum punya kelompok dan tidak presentasi ya, saya nggak bisa bantu untuk itu ya, untuk nilai itu. Dan juga ada nilai dari keaktifan. Setiap minggu saya akan isikan tuh mengenai nilai SCL. SCL itu ada beberapa poin keaktifan, leadership gitu ya, kedisiplinan dan lain-lain. Itu juga akan membantu nilai akhir. Jadi kalau mahasiswanya juga nggak hadir gitu ya, nggak mengerjakan tugas, nggak mengerjakan kuis, nggak hadir, ya nanti pembantu nilainya dari mana saya agak ini. Jadi kalau misalnya sudah UTS-nya kurang bagus, nanti UAS-nya juga kurang bagus, distribusinya nanti jadi banyak juga yang nilainya masih kurang bagus. Gitu. Mungkin nilai yang sesudah UTS kemarin udah bisa jadi gambaran tuh, teman-teman bisa kira-kira lagi saya mesti mengerjakan kuis dengan nilai berapa dan mengerjakan nilai UAS dengan nilai berapa gitu. Kalau ujian nanti kita bahas di minggu depan kalau bisa daring gitu ya, kalau nggak bisa recording, ya saya akan menyampaikan kisi-kisi dari ini ya dengan via recording. Oke, saya masuk lagi ke ini ya, modul ke-14 ini mengenai proses analisa kredit. Ya, jadi mengenai definisi mungkin saya nggak perlu sebutkan lagi ya, apa itu kredit, lalu
Nah, ini adalah unsur-unsur kredit, juga ini udah masuk waktu di UTS kemarin. Ya, ada unsur-unsur dari kredit adalah satu, kepercayaan, kesepakatan, adanya jangka waktu, adanya risiko, dan adanya imbal hasil atau balas jasa. Ada 5 unsur-unsurnya. Jadi, nah, manfaat perkreditan sendiri itu ada bagi bank dan bagi debitur. Mungkin saya sudah pernah jelaskan juga ya bahwa bagaimana transmisi dari BI rate gitu ya. BI rate itu seperti apa. Nah, BI rate itu juga apa namanya implementasinya nanti kan itu berpengaruh dengan kredit yang disalurkan dan dana yang dihimpun. Berarti impact-nya juga bagi pemerintah ada sebagai sarana pengendalian moneter. Hampir semua mahasiswa jawabnya betul tuh. Misalnya terjadi penurunan bunga BI rate, bunga acuan, impact-nya seperti apa waktu di UTS tuh. Hampir sebagian besar mahasiswa sudah betul menjawabnya. Nah, ini tujuan perkreditan menurut Cukam, ya kalau bagi bank, kredit itu adalah sumber pendapatan utama. Ya, jadi bank itu memang ada 2 sebetulnya pendapatan bank itu yang utama. Pertama dari kredit, pendapatan bunga kredit, yang kedua itu dari fee based income. Fee based income itu adalah dari transaksi, misalnya biaya transfer, biaya administrasi rekening, ya biaya penarikan ATM dan lain-lain itu menjadi fee based income. Biaya penerbitan LC, penerbitan bank garansi, itu jadi sumber pendapatan bagi bank. Tapi utamanya memang dari kredit. Mungkin share dari pendapatan bunga kredit itu mungkin sekitar 60% dari pendapatan bank. 60 sampai 70% gitu ya. Lalu yang kedua juga buat sarana bank untuk memasarkan produk-produk lainnya. Ya, jadi bisa memasarkan produk lainnya dengan misalnya memberikan kredit. Jadi debiturnya sudah diberikan kredit, ditawarkan juga untuk produk bank lainnya. Apakah misalnya pengurusnya memerlukan KPR, memerlukan kartu kredit, apakah payroll pegawainya sudah sama bank itu gitu ya, ditawarkan juga. Dan juga merupakan instrumen untuk kesehatan bank itu sendiri. Jadi bank itu bisa menjaga likuiditas, ya menjaga solvabilitas dan profitabilitas bagi bank itu sendiri. Bagi debitur, ya jelas itu pertama untuk perkembangan usaha, gitu ya, yang bisa semakin besar, meningkatkan minat berusaha, ya dengan keuntungan karena mungkin ada potensi yang bisa digarap tapi dananya terbatas. Nah, itu juga menimbulkan minat untuk usaha. Lalu memperluas kesempatan berusaha dan bekerja bagi perusahaan. Ya, kalau usahanya semakin besar maka kesempatan kerja yang ditimbulkan makin besar. Nah, ini bagi pemerintah yang pertama sebagai instrumen moneter, yang kedua menciptakan kesempatan berusaha, ya memperluas sumber pendapatan negara, juga untuk meningkatkan mutu manajemen dunia usaha. Ya, kenapa mutu manajemen dunia usaha? Karena terjadi persaingan sebetulnya. Terjadi persaingan. Ya, jadi ada banyak pemain baru yang bisa ikut bermain dengan adanya kredit, sehingga dunia usaha itu akan semakin efisien gitu ya. Nah, ini bagi masyarakat, menimbulkan backward dan forward linkage dalam perekonomian, mengurangi pengangguran, meningkatkan fungsi pasar. Nah, yang saya ingin tanyakan, mungkin ada yang bisa sharing, kira-kira yang dimaksud dengan backward dan forward linkage ini apa ya dalam perekonomian? Dengan adanya kredit bisa menimbulkan forward dan backward linkage bagi kehidupan perekonomian. Silakan, ada yang bisa sharing, mau jawab? Ini kita diskusi aja, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, monggo. Ada yang mau jawab? Kenapa bagi masyarakat kredit bisa menimbulkan backward dan forward linkage dalam kehidupan perekonomian? Ada yang mau jawab? Kira-kira ininya di mana? Sebabnya apa? Forward dan backward linkage-nya itu di mana gitu yang disebabkan oleh ditimbulkan antara lain oleh adanya kredit. Ayo, ya silakan. Ini ada Vina yang baru hadir. Vina mungkin?
Ayo silakan. Atau ini saya sendirian nih, orangnya tadi udah pada hadir terus hilang semua. Halo. Ada Haidir. Halo Pak, ada Pak. Ya, silakan Mas Haidir, ada yang mau bisa jawab, bisa kasih masukan. Apa yang dimaksud dengan forward dan backward linkage dengan adanya kredit? Atau Nisa? Debbie, Tini, Astria? Nggak ada yang bisa jawab atau orangnya nggak ada? Nggak bisa jawab, Pak. Oh, oke. Oke. Apa yang dimaksud dengan backward dan forward linkage? Jadi gini, setiap industri gitu ya, setiap industri atau setiap usaha kan itu akan ada hulu dan hilirnya, gitu ya. Ada hulu dan hilirnya. Jadi kalau kita berusaha, itu pasti nanti ada supplier dan ada buyer. Ada yang mensuplai barang dan ada yang menjual barang. Kalau usahanya semakin besar, maka hubungan antara supplier dan buyer ini akan semakin besar. Contoh misalnya sederhananya begini ya. Kalau teman-teman lihat tuh di Jawa Barat ini kan sedang ada pembangunan pelabuhan Patimban ya di Kerawang. Pelabuhan itu baru dan itu dibiayai oleh kredit oleh kerjasama dengan pemerintah Jepang gitu ya. Tapi itu bentuknya kredit. Mungkin puluhan triliun untuk membangun pinjaman itu untuk membangun pelabuhan Patimban di Kerawang. Nah, forward dan backward linkage-nya? Sebetulnya kan forward dan backward linkage-nya, backward-nya itu pasti kontraktor utamanya itu ya, misalnya yang ditunjuk ini adalah perusahaan Jepang gitu ya. Itu akan memerlukan subkontraktor. Betul nggak? Mulai dari perusahaan angkutan, mulai dari perusahaan pengecoran, dan perusahaan yang menyediakan beton gitu ya. Jadi backward-nya itu pasti akan hidup. Ya, jadi di perekonomian masyarakat sendiri itu akan semakin berkembang, makin bisnisnya akan makin berkembang. Lalu forward-nya seperti apa? Forward-nya itu misalnya pelabuhannya utamanya pasti akan digunakan oleh eksportir. Gitu ya. Ini kan rencananya dan sudah berjalan Patimban itu misalnya untuk pemindahan ekspor kendaraan dari Tanjung Priuk selama ini nanti akan dipindahkan ke Patimban, ke Kerawang. Secara otomatis akan menghidupkan juga perekonomian di sekitar pelabuhan. Itu juga forward linkage. Gitu. Jadi perekonomian di sekitar pelabuhan sekarang kalau teman-teman ke sana itu bisa lihat semakin lama semakin hidup. Usaha-usaha kafe, usaha-usaha rumah makan, usaha kos-kosan, hotel, dan lain-lain itu mulai tumbuh di daerah Patimban. Itu kan di daerah Pamanukan. Mungkin dulu belum sebesar itu. Itu maksudnya backward dan forward linkage dari dalam kehidupan perekonomian. Jadi kita itu sebetulnya kalau sebagai bankir gitu ya harus paham juga, harus paham kondisi perekonomian, potensi perekonomian yang ada di sekeliling kita. Gitu. Nah itu potensi juga untuk pengembangan usaha bank. Itu ya maksudnya backward dan forward linkage. Lalu bagi masyarakat juga mengurangi pengangguran ya dengan adanya peluang usaha baru, meningkatkan fungsi pasar karena adanya peningkatan daya beli. Di sini udah belajar ekonomi makro? Sudah, Pak. Oh, udah ya? Udah belajar ekonomi makro? Udah Sudah, belajar? Pak. Oke. Ada yang tahu mengenai produk domestik bruto? Atau GNP?
Ada yang tahu produk domestik bruto? Mestinya di makroekonomi udah belajar tuh ya. Itu produk domestik bruto itu adalah besar. Mas Haidir ada yang mau komen? Silakan. Oh iya Pak, kalau nggak salah ya Pak, sepengetahuan saya aja, untuk produk domestik bruto itu kayak ukuran total nilai semua barang atau jasa yang dihasilkan dari batas wilayah suatu negara pada periode tertentu atau biasanya dalam 1 tahun. Ya. Benar nggak Pak? Ya, betul. Sebetulnya lebih tepat kalau kita sebut itu perputaran perekonomian gitu ya. Semua aktivitas perekonomian yang ada di negara itu dalam 1 tahun misalnya dan itu menggambarkan perputaran. Indonesia itu termasuk dalam 20 besar dunia ya, makanya masuk ke dalam G20. Perputaran perekonomiannya itu termasuk besar gitu ya, masuk besar. Jadi kalau teman-teman belajar makro juga kan kalau pendapatan nasional itu rumusnya adalah Y sebagai pendapatan nasional itu sama dengan C, konsumsi masyarakat ditambah investasi, ditambah pengeluaran pemerintah, government gitu ya, ditambah ekspor dikurang impor. Itu salah satu rumusnya. Tapi bisa juga dengan perputaran perekonomian, yaitu yang disebut dari tadi Mas Haidir bilang, perputaran yang ada di. Jadi kalau misalnya perekonomiannya itu perputarannya semakin besar, itu maka kehidupannya itu akan semakin kondisi perekonomian di situ akan semakin besar. Jadi seperti tadi saya cerita misalnya di Patimban itu dengan adanya perputaran uang yang semakin besar di situ barang dan jasa, maka nanti perekonomiannya juga akan semakin besar. Maka pasarnya juga akan semakin besar. Uang beredarnya juga akan bisa bertambah dan akan ada peningkatan daya beli dari masyarakat. Nah, itu produk domestik bruto. Itu buat masyarakat. Ya, itu tujuan kredit ya. Jadi tadi bagi bank, bagi debitur, dan bagi masyarakat. Nah, struktur kredit saya udah jelaskan juga ini mengenai ini 2 minggu yang lalu. Ya, struktur. Ini dicontohkan untuk kredit modal kerja yang sifatnya revolving atau pinjaman rekening koran. Itu adalah kredit yang bisa ditarik lagi atau dilunasi lalu ditarik lagi, jadi berputar terus. Biasanya ini digunakan untuk perdagangan. Ya, biasanya untuk perdagangan. Saya remind misal contoh gitu yang pernah saya sampaikan perdagangan. Seorang pedagang maka dia akan memerlukan modal ya. Modal. Jadi kalau misalnya dia melakukan penjualan taruhlah 1 miliar. Taruhlah saya pedagang ini gitu ya. Ada seorang pedagang taruhlah pedagang kulit gitu ya dari Garut. Nah, dari Garut dan dia ternyata waktu itu dapat order sebesar 1 miliar. 1 miliar ini dia pasti memerlukan modal untuk membeli bahan, membeli kulit, lalu untuk menjahit gitu ya. Sampai barangnya dikirim dan ditagihkan ke pembeli dan sampai pembelinya membayar. Itu akan perlu waktu berputar gitu ya. Berarti modal dia akan tertanam di situ selama belum menerima pembayaran dari pembeli. Betul kan? Nah, itu yang sifatnya revolving atau dia berputar modal kerjanya sesuai dengan siklus tertentu. Misalnya begini, pedagang dari Garut, produsen jaket kulit dari Garut ini dapat order sebesar 1 miliar, dan untuk itu dia memerlukan bahan baku misalnya, taruhlah 500 juta, dan untuk menjahit dia perlu modal sebesar 300 juta, total ada 800 juta modal yang dia perlukan, maka uangnya akan dikeluarkan pertama membeli bahan baku. Taruhlah dia mengeluarkan uang cash 500 juta. Nah, uang itu akan tertahan dalam bentuk kulit tadi ya, bahan baku.
lalu dibawa ke penjahit. Jadi 500 juta sudah tertahan di dalam bentuk bahan kulit, dibawa ke penjahit. Penjahit mengerjakan perlu misalnya waktu 2 bulan. Ya, dari membeli kulit dia perlu waktu 1 bulan. Diantar ke penjahit dia perlu 2 bulan. Dan penjahit akan biaya penjahit itu minta pembayaran sebesar 300 juta. Total 800 juta yang dia keluarkan dan harus tertahan selama 3 bulan. Modalnya tertahan selama 3 bulan dalam bentuk barang dan dalam bentuk ini ya, semacam piutang atau uang muka ke penjahit. Dan sesudah proses produksinya beres, ini udah tertahan tadi ya 800 juta, dia tertahan selama 4 bulan. Proses produksinya beres, dia kirim ke pembeli. Sudah dikirim, pembelinya minta tempo pembayaran 1 bulan. Jadi uang dia yang 800 juta tadi masih tertanam 1 bulan lagi. Tadi tertanam 4 bulan ditambah tagihan selama 800 juta, tagihan kepada pembeli bentuknya sekarang selama 1 bulan. Total modal dia yang tertahan 800 juta selama 4 bulan. Gitu ya, total sudah tertahan 4 bulan. Nah, selama pembeli dan sesudah 4 bulan pembeli akan membayar gitu ya, sebagai sebesar 1 miliar, yang berarti sudah kembali tuh. Modalnya udah kembali 800 juta plus keuntungan 200 juta. Jadi itu nah, selama proses itu belum diterima pembayaran dari pembeli, tentu kalau dia ada order misalnya taruhlah 2 miliar lagi. Nah, dia akan kesulitan karena modal kerjanya sudah tertanam di proyek sebelumnya gitu ya. Jadi itu yang kenapa dia memerlukan sebetulnya kredit modal kerja yang sifatnya revolving. Jadi pertama untuk 800 juta dia tarik pinjaman dari bank, 800 juta dia bayarkan ke penjahit, dia bayarkan untuk membeli bahan, lalu untuk untuk menagih 1 bulan. Kalau untuk pembayarannya sudah diterima 1 miliar, dia masukkan lagi ke rekening pinjamannya sehingga dia masih masih ada kelonggaran sebesar 1 miliar lagi gitu. Jadi balik lagi limitnya gitu, dan dia bisa mengerjakan proyek lain lagi. Itu yang singkatnya gitu ya, proses dari revolving. Maka kenapa itu digunakan banyak untuk kredit perdagangan yang sifatnya revolving. Itu memang setiap kredit itu strukturnya berbeda-beda bergantung dari pola usaha si debitur. Nah, bentuk pinjamannya sendiri itu ada cash loan dan non cash loan. Saya sudah jelaskan juga ini sebelumnya. Cash loan ini kalau ada uang tunai yang dikeluarkan. Ya, walaupun uang tunai, maksudnya uang tunai, walaupun itu bentuknya transfer atau giro, tapi itu prinsipnya adalah uang tunai yang dikeluarkan. Gitu ya. Nah, itu kredit yang bentuknya cash loan. Kalau non cash loan itu bukan dalam bentuk uang tunai yang dikeluarkan. Misalnya fasilitas bank garansi. Jadi banknya menjamin bahwa seseorang akan melaksanakan pekerjaan tertentu dalam periode tertentu. Kalau misalnya dia gagal, maka banknya yang akan membayar dalam jumlah tertentu ke pemberi kerja. Dan ini bisa dialihkan menjadi kredit biasa gitu ya, kalau memang terjadi pencairan. Kalau tidak terjadi pencairan, maka tidak ada yang perlu dibayarkan dan tidak ada bunga yang dibebankan. Itu untuk bank garansi. Ada juga bentuknya letter of credit kalau kita ekspor, melakukan impor atau ekspor. Itu non cash loan contohnya. Analisis kredit. Ya. Analisis kredit ini prinsipnya adalah pegawai bank, seorang pegawai bank itu berusaha memahami kemungkinan terjadinya default atau gagal bayar dari debitur berdasarkan kemampuan dan kemauan dari si debitur untuk melakukan pembayaran kewajiban. Ya, jadi itu adalah proses analisis kredit itu seperti itu. Dia adalah proses untuk memahami kemungkinan
mempelajari kemungkinan terjadinya default. Ya. Nah, analisis kredit itu juga bisa mencakup studi kelayakan. Ya. Utamanya dalam analisis kredit itu adalah mencakup cash flow atau arus kas dari usaha nasabah, tapi juga bisa mencakup studi kelayakan atau feasibility study. Itu adalah kelayakan dari usaha debitur. Biasanya feasibility study ini digunakan untuk kredit investasi. Jadi apakah pembelian aset atau barang dan jasa yang dibiayai oleh kredit dan dicicil secara jangka panjang itu layak dan menguntungkan bagi calon debitur. Ya, biasanya di feasibility study ini biasanya ada di kredit investasi. Nah, ini fungsi analisis kredit, yaitu dasar bagi bank menentukan suku bunga pinjaman, sarana pengendalian risiko. Pengendalian risiko memang kredit itu akan mencakup syarat-syarat tertentu, antara lain itu untuk mengendalikan risiko. Contohnya, meminta debitur menyalurkan seluruh transaksi keuangannya kepada bank. Jadi bank bisa meyakini bahwa seluruh usahanya itu berjalan sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan tujuan dari pemberian kredit. Jadi pengendaliannya antara lain bisa dilihat dari rekening koran nasabah. Lalu persyaratan untuk analisis kredit juga untuk menentukan struktur, jumlah kredit, periode, tujuan. Nah, itu berdasarkan nanti kapasitas dan proses bisnis dari usaha dari nasabah itu tersendiri. Lalu sebagai bahan pertimbangan bagi pemutus kredit, ya, bagi pemimpin atau direktur bank dalam proses memutus kredit, lalu alat informasi untuk melakukan evaluasi kredit. Nah, ini pendapat dari Koch dan McDonald bahwa analisis kredit itu adalah prosedur yang secara esensial merupakan proses untuk melakukan analisa risiko default. Ya, proses untuk melakukan analisa risiko default, risiko gagal bayar, di mana seorang officer kredit berusaha mengevaluasi kemampuan dan kemauan dari si debitur untuk melakukan pembayaran. Jadi dia akan mengukur kemampuan dan kemauan. Kalau sudah kemauan itu sudah masuk ke dalam hal karakter. Gitu ya. Bisa jadi debiturnya mampu tapi tidak mau. Bisa jadi debiturnya mau tapi tidak mampu. Gitu. Memang tergantung dari masalah yang dihadapi. Ada yang bisa kasih contoh? Debiturnya mampu tapi dia tidak mau. Atau debiturnya mau tapi tidak mampu. Ada yang bisa punya bayangan nggak kira-kira contoh case seperti ini itu ada di mana gitu? Contoh case seperti itu ada nggak? Debiturnya mampu tapi tidak mau. Debiturnya mau tapi tidak mampu. Dalam kondisi apa gitu? Misalnya contoh kondisi seperti itu bisa terjadi. Silakan. Silakan. Ya, Mas Haidir. Contohnya mungkin ya Pak ya, seseorang yang punya pendapatan yang cukup tinggi, tapi memilih untuk tidak membayar tagihan kartu kreditnya tepat waktu, walaupun dia mampu bayar, tapi dia nggak mau mengalokasikan keuangannya untuk melunasi hutangnya. Mungkin seperti itu, Pak. Ya, itu berarti kondisi debiturnya mampu tapi tidak mau, gitu ya. Atau ada kondisi debiturnya mau tapi tidak mampu. Nah, itu contohnya gimana? Itu tepat tuh tadi tuh. Debiturnya mampu tapi tidak mau. Itu berarti kan udah masalah karakter dia ya. Sekarang kalau debitur mau tapi tidak mampu. Bisa ngasih contoh? Siapa aja, boleh Mas Haidir, boleh yang lain. Debiturnya mau tapi tidak mampu. Boleh, Pak.
Ya, Saya silakan. mungkin ya Pak, kalau untuk contoh yang kedua ini kayak seseorang yang kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan yang cukup signifikan, sehingga dia nggak bisa untuk membayar kewajiban finansialnya seperti yang tadi, Betul. kebalikannya, tagihan kartu kreditnya. Nah, Seperti itu, betul, Pak. betul. Itu tepat. Jadi kadang-kadang memang debiturnya masih punya itikat baik untuk menyelesaikan kreditnya. Tapi entah itu dia kalau misalnya karyawan gitu ya, kredit konsumtif memang dia kehilangan pekerjaan atau penurunan pendapatan, atau kalau pengusaha mungkin usahanya menurun drastis gitu ya karena macam-macam, karena persaingan gitu atau menurun drastis. Nah, itu kita bisa membedakan di situ gitu ya. Jadi kemampuan dan kemauan. Kalau kita harus melakukan restrukturisasi, jadi kalau dia bermasalah nih, kan kita akan melakukan restrukturisasi kan. Kemarin kan ada 3 macam gitu ya. Ada reconditioning, ada restructuring, ada rescheduling. Nah, itu kan kita lakukan misalnya perpanjangan kreditnya, kita turunkan suku bunganya, gitu ya. Itu nanti akan disesuaikan dengan kemampuan si debitur. Itu yang debiturnya mau tapi tidak mampu. Tapi kalau debiturnya mampu tapi tidak mau, nah itu juga ya kita nggak bisa apa-apa kalau itu. Itu karena sudah masalah karakter dan apa namanya, biasanya tidak bisa ditindaklanjuti lagi gitu ya. Kalau penagihan usaha restrukturisasi nggak bisa dilakukan karena memang karakternya sudah tidak berniat untuk membayar, ya itu nanti penyelesaiannya ke next step gitu ya. Bisa lewat apa namanya, likuidasi agunan atau proses litigasi gitu ya, lewat lewat hukum, lewat jalur hukum. Oke, makasih Mas Kaidir. Nah, berikutnya kita lanjut dengan proses dari analisis kredit. Ya, yang pertama itu mengumpulkan informasi. Mengumpulkan informasi untuk aplikasi kredit. Biasanya bank juga punya aplikasi kredit tertentu ya kalau untuk kredit konsumtif. Biasanya kalau sementara kalau kredit produktif itu berupa pengajuan kredit biasa dengan penjelasan gitu ya. Dan akan berisi informasi mengenai latar belakang si calon debitur sendiri gitu ya. Kalau bisa mencakup tempat tinggal, pendapatan, status perkawinan dan sebagainya. Fotokopi perjanjian kredit dan lain-lain. Itu informasi-informasi dari kredit file itu akan membantu melakukan analisis kredit. Tapi si account officer perlu memastikan bahwa dokumen itu asli. Jadi selalu dilakukan konfirmasi. Ya, atau kalau memang banyak aplikasinya, sampel harus dilakukan konfirmasi untuk memastikan bahwa hal itu betul gitu ya. Kalau memang terjadi pemalsuan, maka ini bisa langsung di reject gitu ya di awal. Nah, di sini ada disebut, misal ini di sini kredit file itu mengenai pekerjaan, tempat tinggal, pendapatan, status perkawinan. Ada yang bisa kasih masukan, kenapa status perkawinan ini penting di dalam kredit file? Ayo, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, monggo. Yang baru hadir, ada Ropi, ada Yola, ada Neng. Kenapa status perkawinan itu juga penting untuk dokumen analisis kredit? Untuk sharing income mungkin, Pak? Sorry, siapa? Oh, Debbie. Sharing income. Ya. Sharing income biasanya penting untuk pajak ya, bisa juga gitu ya. Tapi kalau sharing income masalahnya penghasilan utamanya itu yang akan diperhitungkan adalah dari si calon debiturnya ya, bukan suami atau istrinya. Ada juga yang menggunakan itu biasanya di kredit konsumtif
diperhitungkan juga gitu ya. Bisa sharing income, tapi hal apa lagi yang kenapa status perkawinan itu penting? Ayo, Boleh jawab, Pak? siapa nih, Mas Khaidir? Iya, Pak. Ya, silakan. Ya, kalau salah maaf ya, Pak ya. Iya, Biasanya nggak kalau apa-apa. Kita nggak ada yang salah, nggak ada yang benar kok. oke, Pak. Eh, Kenapa status perkawinan tuh penting bagi kredit file tuh mungkin eh, bisa jadi tanggung jawab keuangan bersama mungkin, Pak, seperti itu. Tanggung jawab keuangan bersama, ya betul. Betul. Gini, potensi kredit bermasalah itu juga bisa dari perkawinan, status perkawinan gitu ya. Kalau misalnya seorang debitur punya, taruhlah punya istri lebih dari satu, itu bisa kemungkinan nantinya ada tuntutan. Ya, misalnya terjadi apa, misalnya si debiturnya ini meninggal gitu ya, dan itu harus ditanggung oleh misalnya dengan penjualan agunan dari keluarganya gitu ya, dan itu mungkin bisa terjadi tuntutan atau terjadi keributan antara perselisihan antara pemegang saham, ya kan? Bisa terjadi juga seperti itu. Misalnya dari pihak keluarga yang ini menuntut bagian dari keluarga yang ini, nah itu yang mungkin. Kalau teman-teman dengar sekarang itu di berita ada juga sedikit mengenai keluarganya Bluebird ya, itu masih ada dispute mengenai kepemilikan saham gitu. Kalau saya nggak salah itu Bluebird ya. Jadi masih ada dispute tuh sekarang mengenai kepemilikan saham. Jadi ada yang merasa salah satu keluarganya yang merasa kepemilikan sahamnya dihilangkan gitu. Nah, ini sebetulnya mungkin juga berkaitan dengan status perkawinan. Atau mungkin kasus yang harta gonogini gitu ya. Harta gonogini juga bisa. Kasus yang pernah saya alami juga itu contohnya begini. Ada seorang perempuan, dia memiliki showroom mobil gitu ya. Showroom mobil ini adalah pembelian waris dari orang tuanya. Pemberian waris dari orang tuanya. Dan kalau dari hukum agama gitu ya, dari hukum agama kalau Islam itu semua harta yang diperoleh di luar perkawinan, sebelum perkawinan itu menjadi hak milik dari si orang itu, bukan suaminya atau istrinya. Gitu ya kalau di hukum agama. Kalau kita masuk ke pengadilan agama. Nah, dalam perjalanannya si perempuan ini menikah dan suaminya ikut memasukkan modal, juga ikut memasukkan kendaraan gitu ya, sebagai inventory kendaraan untuk dijual. Dalam perjalanannya setelah beberapa tahun mereka bercerai. Nah, bisnisnya masih berjalan. Mereka punya kemampuan untuk membayar, tapi mereka tidak mau membayar. Kenapa tidak mau membayar? Karena itu tadi, sebetulnya sampai mana porsinya masing-masing. Sampai berapa porsi modalnya si suami dan berapa porsi modal si istri, gitu ya. Sementara mereka sedang dalam proses perceraian atau harta gonogini juga. Kalau dibayar kreditnya, sebetulnya porsinya siapa yang bayar? Jadi itu yang jadi pertanyaan mereka, sehingga mereka mampu tapi tidak mau untuk melunasi kreditnya. Jadi satu-satunya jalan memang kita mendamaikan tuh antara kedua itu gitu. Mendamaikan maksudnya bukan mendamaikan perkawinannya, tapi mendamaikan dalam rangka mereka harus melunasi kreditnya. Silahkan dibagi sesuai, kita kasih jalan keluar, silahkan mereka membagi. Yang penting kepada bank harus dibayar, dan itu selisihnya, sisanya nanti itu akan menjadi porsi sesuai porsi masing-masing.
Itu kenapa status perkawinan itu penting gitu ya. Jadi untuk diketahui juga latar belakang si calon debitur. Oke, itu mengenai credit file. Yang kedua adalah kinerja keuangan. Nah, ini salah satu aspek paling penting yang harus dilihat. Antara lain ya adalah kita mengetahui cash flow-nya atau arus kas dari perusahaan itu. Ya, misalnya arus kas itu kan pada akhirnya itu diperoleh dari mana? Diperoleh dari laba ditambah penyusutan. Penyusutan apa? Penyusutan barang-barang investasi yang sudah dia beli. Itu termasuk dalam cash flow, dalam arus kas. Dari cash flow ini kita bisa tahu apakah dana itu digunakan untuk penggunaan untuk kepentingan apa. Ya, dana itu yang diperoleh dari keuntungan lalu ditempatkan kemana? Apakah ditarik oleh pemilik? Apakah digunakan untuk pengembangan usaha baru? Apa diputar lagi ke dalam usahanya yang existing? Ya, jadi kondisi keuangan ini sangat penting untuk mengetahui sebetulnya apakah si debitur ini memiliki kemampuan untuk mengembalikan kreditnya. Ya, pendapatannya harus dilihat bahwa pendapatannya itu sumbernya itu bisa dipercaya, ya, dan kita juga bisa menilai kemampuan debitur dalam mengelola usahanya. Nanti di terakhir ada contoh yang bisa disampaikan. Yang kedua adalah wawancara dan pencocokan informasi. Ya, jadi itu dilakukan konfirmasi semua dokumen-dokumen itu, baik kepada si debiturnya maupun konfirmasi kepada pihak lain. Gitu ya. Bisa kemana? Bisa kepada suppliernya, bisa kepada bayarnya, bisa kepada teman-temannya, bisa kepada rekanannya. Itu kenapa kalau di fintech pinjaman ini ya, pinjol gitu ya, pinjol itu suka menggunakan media sosial atau dia aplikasinya meminta akses terhadap kontak kita. Hati-hati itu teman-teman kalau misalnya ada pinjol lalu aplikasinya meminta akses terhadap kontak kita yang ada di handphone. Karena apa? Karena kalau terjadi bermasalah dia akan melakukan kontak terhadap orang-orang yang ada di handphone kita. Atau dia juga akan melihat media sosial kita. Media sosial kita ini berinteraksi dengan siapa? Lingkungan kita itu siapa aja? Itu antara lain sekarang ya cara-cara yang digunakan oleh pinjol. Media sosial itu sah kok bisa digunakan untuk mengetahui lingkaran pergaulan seseorang gitu ya. Lalu next step-nya adalah mengevaluasi jaminan atau sumber cadangan pengembalian kredit. Ya, jaminan itu harus dinilai. Dinilainya bisa oleh pihak ketiga atau oleh bank sendiri. Walaupun jaminan itu bukan menjadi yang diharapkan menjadi sumber pelunasan kredit. Tapi kalau memang nanti terjadi sesuatu, itu bisa menjadi sumber pelunasan. Nah, semua ini nanti akan dituliskan dalam bentuk hasil analisis dan membuat rekomendasi. Ya, kalau tahap awal bisa si account officer-nya ini berdiskusi dengan atasannya, apakah harus ditolak gitu ya, dan langsung ditolak atau dilanjutkan. Ya, dan kalau memang ditolak harus disampaikan kepada debiturnya alasan-alasannya, calon debiturnya alasan-alasan kenapa bank menolak gitu ya, dan supaya si calon debitur juga bisa bertindak terkait dengan proyek dia. Ya, ini menurut Hempel, analisis kredit adalah proses untuk mengakses resiko dari pinjaman kepada seseorang atau kepada badan usaha. Resiko dalam pemberian kredit kepada seseorang atau kepada badan usaha. Ada yang mau tanya sampai sini? Nggak ada? Oke. Analisis kredit itu akan melakukan analisa baik secara finansial maupun non-finansial. Ya, non-finansial.
Jadi ada kemarin yang sudah saya jelaskan kan 5C atau 6C gitu ya. Karakter, capacity, capital, collateral, dan condition of economy. Ada juga sebetulnya satu lagi C yang ke-6 itu circumstance ya kalau nggak salah sih. Circumstance itu kondisi spesifik yang dihadapi gitu ya, dihadapi debitur. Misalnya kondisi persaingan yang berbeda gitu ya, itu mungkin spesifik dihadapi oleh 1-2 debitur dan menjadi catatan. Gitu. Lalu aspek lainnya adalah beberapa aspek yang dinilai, mulai dari aspek legal, aspek teknis, aspek manajemen, gitu ya. Ada beberapa, kalau itu ada 7 aspek yang tambahan, aspek pemasaran, itu yang dinilai. Jadi dinilai baik secara finansial maupun non-finansial. Poin utamanya adalah untuk mengakses risiko dan menilai kemampuan dan kemauan si calon debitur untuk melakukan pembayaran kreditnya. Ya, jadi memang kredit itu perlu latihan, perlu latihan. Baru nanti feelingnya hidup gitu ya, maksudnya feelingnya hidup dan bisa mengira-ngira, oh ini orang ini karakternya bagus, orang ini karakternya kurang bagus. Oh ini bisnisnya udah oke, udah berjalan bertahun-tahun dan bisa. Oh nanti ada resiko di sini dan itu bisa disampaikan kalau resiko disampaikan ke calon debitur. Oke, lalu masuk ke sistematika laporan analisis kredit. 1, prosedur. Ya, yang pertama adalah tahap pendekatan, yaitu kunjungan calon nasabah ke bank mengajukan aplikasi pinjaman. Ya. Dan petugas bank juga melakukan pendekatan kepada calon nasabah. Dan itu biasanya mencari informasi-informasi baik mengenai usaha maupun mengenai bisnis gitu ya yang ada di daerah situ gitu ya. Jadi kalau bank pun bisa melakukan pemasaran kredit. Jadi tidak hanya menunggu, bisa juga banknya yang mencari sebetulnya yang potensial di mana dan melakukan pendekatan ke nasabah untuk diberikan kredit. Jadi memang beruntungnya kalau kerja di bank itu kita bisa tahu sebetulnya pemain-pemain besar di satu sektor dan bagaimana mereka mengelola bisnisnya gitu ya. Jadi kita paham. Kadang-kadang kita menyimpulkan terlalu gampang gitu ya. Melihat kesuksesan satu bidang usaha, debitur, kita melihat wah ini bisnis di sektor ini bagus sekali, kalau kita masuk mungkin kita sendiri secara pribadi bisa berhasil gitu ya. Tapi kita nggak melihat sebetulnya latar belakang selama ini si debitur itu mendirikan usahanya. Bagaimana susah payahnya dia mendirikan usahanya. Kadang-kadang kita berkesimpulan sendiri, wah ternyata bisnis ini bagus ya. Gitu. Tapi sebetulnya itu bukan proses yang sebentar. Sebetulnya itu adalah proses yang panjang dari si debitur untuk menjalankan usahanya sampai dia berhasil. Nah, tahap berikutnya adalah tahap permohonan resmi. Ya, si debiturnya mengajukan permohonan, ya mencakup riwayat perusahaan, tujuan dari kredit, berapa besar, berapa lama, ya besarnya kredit dan jangka waktu, lalu bagaimana rencana pelunasannya, lalu agunan yang diserahkan apa, lalu syarat-syarat itu akan diteliti apakah kredit itu memang masuk dalam target market dari bank itu. Karena setiap bank mungkin akan menilai beberapa sektor industri. Jadi kemarin di manajemen risiko yang awal juga sudah dijelaskan bahwa bank akan mengakses sektor-sektor di daerah tertentu, di daerah itu gitu ya. Mana sektor yang menarik, mana sektor yang kurang menarik. Lalu masuk tahap berikutnya adalah tahap analisis kredit. Ya.
Si account officer-nya yang akan menghubungi, mengumpulkan data dan menuangkan dalam bentuk nota analisa atau memo gitu ya yang akan disampaikan ke komite kredit untuk diputus. Jadi prosesnya itu bisa langsung on the spot atau melakukan wawancara atau on desk gitu ya, bisa juga. Nah, berbeda mungkin tiap bank akan melakukan berbeda-beda pendekatannya. Ada account officer-nya sendiri yang melakukan analisis kredit atau dia menyerahkan ke unit analisis kredit. Ada juga yang begitu gitu ya. Itu tergantung dari banknya. Next-nya adalah hasil analisanya ini disampaikan ke komite atau pemegang kewenangan. Jadi semua yang dipahami oleh si account officer itu harus dituangkan. Nah, dalam menuangkannya itu jangan singkat-singkat gitu kadang-kadang, tapi harus dijelaskan semua informasi yang diperoleh itu disampaikan sehingga tidak terjadi kesalahan pengambilan keputusan. Nah, ini juga ditentukan misalnya struktur dan tipe kreditnya ini biasanya berkaitan dengan kewenangan memutus. Misalnya sampai dengan 25 juta cukup kredit mikro dan diputus oleh kepala unit mikro di satu cabang gitu ya, atau diputus kepala cabangnya misalnya sampai 500 juta dan seterusnya, sampai ke level direksi. Nah, itu dituangkan dalam memo atau nota ke komite kredit. Jadi di komite kredit itu sendiri nanti duduk beberapa orang. Ada yang dari unit bisnis, ada yang dari unit manajemen risiko. Dan kedua unit ini harus sepakat apakah kreditnya disetujui atau tidak, atau disetujui dengan syarat gitu ya, oleh para pemutus di komite kredit sesuai dengan kewenangan masing-masing. Kalau disetujui, maka next step-nya adalah dilakukan perikatan gitu ya untuk perjanjian kredit dan perikatan mengenai agunan. Lalu dilanjutkan dengan pencairan kreditnya. Nah, next step-nya adalah tahap pencatatan dan pelaporan. Ya, jadi semua debitur itu memiliki kredit file masing-masing, yaitu dan dicatat dan didokumentasikan. Dan juga ada asuransi ya, jangan lupa ada asuransi. Bisa jadi ada asuransi jiwa seperti untuk kredit yang jangka panjang, sebuah kredit konsumtif jangka panjang seperti KPR atau kredit serbaguna. Misalnya calon debiturnya meninggal, maka yang melunasi adalah pihak asuransi. Atau asuransi kebakaran gitu ya untuk agunan. Ini untuk persediaan barang debitur. Itu untuk mengcover kalau terjadi risiko kebakaran. Atau ada asuransi kredit sendiri. Misalnya ini ada pihak yang ditunjuk pemerintah untuk kredit-kredit usaha kur misalnya gitu ya, dijamin oleh Askrindo. Gitu. Itu asuransi kredit. Jadi kalau kreditnya bermasalah, nanti Askrindo yang sebagian akan membayar kepada bank. Itu biasanya terkait dengan kredit program. Next step-nya adalah pelaporan bahwa semua aktivitas itu dilaporkan ke regulator, ya dalam hal ini OJK dan BI dilaporkan, dan itu akan menjadi laporan bank umum ataupun laporan ke sistem laporan informasi kredit. Jadi semua data peminjam itu akan masuk ke sistem laporan informasi kredit, walaupun itu pinjaman dari pinjol. Jadi kalaupun kita menunggak di pinjol gitu, walaupun jumlahnya kecil, itu bisa menjadi catatan kurang baik gitu ya kalau kita menunggak gitu. Nah, next step-nya sesudah dokumentasi adalah tinggal supervisi dan pembinaan debitur. Jadi si account officer sendiri harus memonitor tuh setiap melakukan kunjungan on the spot mengenai kondisi usaha dari si debitur.
Apakah semakin berkembang, apakah pencatatannya baik. Yang utamanya adalah untuk mengetahui bahwa kredit itu digunakan sesuai dengan tujuannya. Nah, ini ada poin 1, memastikan bahwa kredit yang diberikan digunakan sesuai dengan tujuannya. Menjaga agar juga mengingatkan gitu ya debitur untuk melaksanakan kewajiban keuangannya untuk membayar bunga dan angsuran pokok. Tidak boleh terlambat. Karena kalau terlambat maka akan kolektibilitasnya akan turun, maka pencadangan penghapusan kreditnya itu akan semakin besar bagi bank. Lalu memperkecil timbulnya kredit macet. Nah, itu penjelasan untuk sesi ini. Ini berikutnya adalah contoh ya, contoh. Ini analisa kredit yang diberikan kepada PT XXX oleh Bank X. Kualitatif, ya. Pertama karakter. Nah, karakter ini dicarilah itu reputasi debitur di hadapan rekanannya sendiri. Di sini catatannya baik, gitu ya. Di lingkungan tempat usahanya, ya mungkin di sekeliling pabriknya atau di sekeliling tokonya, gitu ya, dicari informasi apakah cukup baik hubungan. Karena apa? Ini penting karena bukan tidak mungkin suatu saat misalnya terjadi penolakan dari masyarakat, gitu ya. Misalnya ada limbah yang ternyata mengganggu masyarakat, itu bisa berpotensi gitu ya, berpotensi untuk penolakan dari masyarakat sehingga berpotensi usahanya terganggu. Lalu reputasinya sendiri, kalau reputasinya sendiri terhadap bank, bagaimana dia melunasi kewajibannya, memenuhi kewajibannya. Lalu apakah dia terdaftar dalam daftar hitam atau kredit macet? Dalam case ini tidak. Ya, ini ada laporannya di regulator gitu ya. Jadi kita bisa mintakan daftar hitam itu kalau misalnya dia 3 kali berturut-turut menarik cek kosong, itu bisa masuk ke dalam daftar hitam. Lalu apakah ada informasi dia memiliki pinjaman di bank lain? Gitu ya. Saya pengen tanya nih, kenapa diperlukan, apakah dia perlu informasi pinjaman di bank lain? Ada yang mau berpendapat, silakan. Kenapa informasi pinjaman di bank lain itu penting? Izin, Pak. Ya, Neng. Karena kalau menurut saya bank meneliti itu karena si calon nasabah itu memiliki tunggakan berapa per bulan gitu ke bank lain dan total per bulan itu berapa sanggup atau tidak gitu. Ya, betul. Tepat tuh. Jadi memang informasi dari bank lain itu penting, satu untuk mengetahui bagaimana kolektibilitasnya di bank lain, tapi yang paling penting sebetulnya adalah kapasitas dia memenuhi kewajibannya. Ya. Jadi kalau sudah terlalu besar dari kredit dari kita, sudah dari bank kita sudah membiayai, dari bank lain dia juga punya fasilitas, mungkin untuk proyek yang sama gitu ya, itu bisa jadi double financing. Double financing, maka itu berlebihan. Jadi ingat bahwa kredit itu harus tepat. Kredit itu sifatnya harus tepat. Jumlahnya tidak kurang, tidak lebih. Ya, kalau kurang bisa berpotensi disalahgunakan, kalau lebih kalau lebih bisa berpotensi disalahgunakan, kalau kurang justru tidak membantu nasabah gitu ya. Baik, makasih Neng. Satu lagi informasi tentang kebiasaan buruk debitur, ya, perbuatan tercela gitu ya. Itu penting. Ada juga case begini, debiturnya tiba-tiba masuk penjara. Karena apa? Karena perkelahian, karena masalah sepele. Karena kehidupan pribadinya sendiri sebetulnya nggak beres gitu. Karena kehidupan pribadi, jadi hobinya karaoke, ke kafe, mabuk-mabukan gitu ya. Nanti bukan nggak mungkin si debitur itu terkena kasus hukum gitu ya, terlibat perkelahian gitu, dan itu menjadi kebiasaan buruk yang bisa mengganggu usaha dia. Lalu mengenai manajemen,
Ya, dalam case ini key person-nya itu siapa? Ternyata debitur itu sendiri. Kalau dia ada grup dan dalam hal ini tidak ada, pengalaman usaha ini penting dilihat sejak tahun berapa. Ini menunjukkan kapasitas dia gitu ya. Nah, ini disebut bahwa berpengalaman mengelola usaha salon sejak tahun 2000. Salon dan penyewaan alat pesta. Salon sejak tahun 2000, penyewaan alat pesta dan itu sejak tahun 2005. Nah, pertanyaan saya berikutnya adalah, kalau dia berpengalaman di usaha salon, kira-kira kredit apa yang diajukan dia ini? Apakah lebih tepat kredit modal kerja atau kredit investasi? Ya, ada yang mau diskusi? Kalau salon, kira-kira ini kredit investasi atau kredit modal kerja? Boleh pendapat aja, kita diskusi nih. Ayo, ayo. Tergantung sih, Pak. Tergantung maksudnya? Modal kerja, Pak. Investasi, Pak. Kalau menurut saya, soalnya bukanya udah lama. Baik. Kalau modal kerja, kenapa? Tadi siapa ya? Astria ya? Mungkin untuk memperbesar bisnisnya lagi, Pak. Kalau Mas saya Kaidir? mah tergantung. Maksudnya tergantung? Bisa modal kerja, bisa investasi? Kalau misalkan si pemilik salon tersebut butuh dana untuk menjaga kayak operasional harian, terus menjalankan bisnisnya secara lancar, kredit modal kerja mungkin lebih sesuai. Tapi kalau misalkan kayak mau mengembangkan bisnis, terus melakukan investasi yang dalam jangka panjang untuk meningkatkan fasilitas, memperluas jangkauan layanan, kredit investasi itu bisa jadi pilihan yang cocok, Pak. Ya, oke. Ya, makasih ya. Ini kan kita diskusi ya, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Tapi menurut pendapat saya gini, kita mesti lihat sebetulnya cash flow usaha debitur. Ini salon dan penyewaan alat pesta, gitu ya. Salon dan penyewaan alat pesta itu pembayarannya biasanya langsung atau pakai tempo. Misalnya dia ada kerjaan nih, ya usaha salon dan penyewaan alat pesta, pembayarannya itu langsung dibayar sama sesudah misalnya dia make up gitu ya, make upnya udah selesai langsung dibayar atau pakai tempo? Pakai tempo, Pak, kalau misalkan untuk alat pesta ya, biasanya mereka bayarnya itu setelah pestanya selesai. Ya, temponya itu berapa lama maksud saya? Temponya berapa lama? Misalnya kan kita alat pesta ya, alat pesta nih perkawinan, kita pasang nih, gitu kan. Lalu perkawinannya selesai, acaranya selesai, taruhlah 2 hari, kita bongkar, dan itu pembayarannya berapa lama? Kira-kira aja. Langsung atau dia menunda lagi sebulan, 2 bulan gitu? Kira-kira aja. Langsung atau ada tempo? Ada tempo mungkin, Pak, karena kalau misalnya acara gitu kan biasanya ada DP dulu, langsung pelunasan gitu kalau udah acaranya selesai. Ya. Nah, kalau ada DP berarti kan modal kerja dia udah terbantu tuh. Ya kan, kalau ada DP. Dia ada tambahan modal kerja ya. Lain kalau dia nggak ada DP gitu ya. Taruhlah nggak ada DP, biasanya nih pembayarannya itu langsung. Maksud saya temponya nggak akan lama. Gitu ya. Jadi dari selesai, itu mungkin taruhlah 1 minggu, 2 minggu dia udah dibayar.
Jadi modal kerja dia yang berputar itu sebetulnya kalau usaha salon, penyewaan alat gitu ya, menurut saya itu modal yang tertanam modal kerja di situ, itu pendek dan mungkin nilainya nggak besar. Gitu. Taruhlah kalau nilainya besar gitu ya, perkawinannya itu banyak gitu. Tapi pembayaran temponya itu biasanya pendek. Jadi kalau dia pendek, ini kan jasa ya. Jasa itu biasanya kita teliti juga. Jasa itu biasanya biaya terbesar itu ada di manusia, ya kan? Di tenaga kerja. Ada di tenaga kerja kalau jasa. Karena kan dia nggak memproduksi barang tertentu. Nggak memproduksi misalnya sepatu atau ini gitu ya. Yang memerlukan pembelian bahan baku, memberi ke tukang sepatu untuk mengerjakan gitu, perlu tempo. Jadi sebetulnya kalau menurut saya kalau salon atau usaha penyewaan alat pesta itu lebih tepat ke, ini kan kita diskusi ke kredit investasi. Kalau modal kerja mostly mungkin mereka nggak perlu modal kerja. Kalaupun perlu modal kerja itu jangkanya pendek sekali gitu ya. Karena pembayaran temponya itu langsung. Salon kan kita kalau make up kan langsung dibayar. Penyewaan alat juga alatnya sudah punya kita sendiri dan mungkin dalam seminggu 2 minggu sudah dibayar dan mungkin juga kita akan meminta DP gitu ya. DP itu kan berarti modal kita sudah terbantu gitu ya. Jadi perputarannya itu pendek gitu, maksud saya perputaran modal kerjanya itu pendek. Mungkin dia tidak memerlukan modal kerja ya. Jadi mungkin lebih tepat kalau dia mengajukan kredit investasi tadi ya, misalnya antara lain untuk perluasan usaha, membeli alat pesta lain gitu ya. Nah, itu yang lebih tepat gitu ya. Tapi kalau modal kerja mungkin teman-teman misalnya ketemu kerja di bank dan ketemu case ada salon mengajukan kredit modal kerja, coba diteliti lagi gitu ya. Apakah ini pembayarannya langsung atau pakai tempo, apakah dia memerlukan modal untuk memproses produksi tertentu gitu ya. Memproses maksud saya gini, beda dengan catering ya. Kalau catering mungkin harus ada modal yang dikeluarkan dulu. Catering perkawinan misalnya. Dia harus membeli bahan baku untuk memproduksi gitu ya. Taruhlah dalam 2 minggu. Itu modalnya tertanam. Itu pun pendek gitu. Modalnya tertanam. Nggak mungkin panjang. Kenapa? Karena kalau panjang makanannya akan basi kan. Jadi nggak mungkin dia mengerjakan pekerjaan catering itu dalam jangka waktu 1 bulan sebelumnya gitu. Nggak mungkin. Mungkin paling lama itu 1 minggu sebelumnya. Itu pun pendek gitu. Jadi kalau dia perlu modal kerja, dia untuk membeli bahan baku. Jadi kalau jasa, teman-teman mungkin mesti teliti juga. Jasanya ini cash flow-nya panjang atau ini. Jasa itu biasanya biaya terbesarnya adalah di tenaga kerja. Ya, di tenaga kerja. Misalnya nih yang menarik itu usaha I.O. gitu ya. I.O. Event organizer. Taruhlah ada promotor konser musik. Ada promotor konser musik. Mungkin nggak dia dikasih modal kerja? Kan pembayarannya langsung. Gitu ya. Dia menjual tiket taruhlah 1 bulan gitu. 1 bulan sebelum acara dia udah mulai menjual tiket, berarti cash flow-nya udah masuk. Ada nggak kemungkinan dia memerlukan modal kerja di situ? Promotor musik. Nah, ini latihan-latihan aja. Promotor musik mungkin memerlukan modal kerja. Kenapa? Karena dia harus membayar artisnya di awal dan itu jumlahnya besar. Ya kan? Dia harus mengkontrak artisnya itu dari sejak lama gitu ya. Sejak lama dan itu mungkin perlu modal yang besar. Mungkin dia perlu modal kerja. Jadi itu jasa juga tuh. Jasa juga, tapi modal kerjanya digunakan untuk apa? Yang terbesar di mana dia mengeluarkan? Ya dia mengontrak artis, mungkin dia memerlukan modal kerja. Jadi kalau jasa dilihat-lihat juga sebetulnya cash flow nih ya, cash flow-nya dibayangin gitu ya, dibayangin cash flow-nya pendek atau panjang nih. Kalau panjang dia mungkin perlu modal kerja. Ya kayak kita diskusi yang dulu kan kayak kos-kosan gitu ya. Kos-kosan kan pendek.
Kos-kosan itu apa sih sebetulnya? Jasa kan? Ya kan, jasa penginapan gitu kan. Sebetulnya cash flow-nya pendek. Kalau jasa itu mostly permohonannya adalah untuk investasi. Hotel dia perlu untuk membangun hotel gitu. Tapi kalau untuk modal kerja mungkin karena pembayarannya pendek, kalau kita menginap di hotel mungkin langsung dibayar gitu ya. Langsung dibayar, malah bayar di muka, sehingga cash flow-nya pendek. Sehingga mungkin dia tidak memerlukan modal kerja. Sementara pengeluaran terbesar jasa itu biasanya di tenaga kerja. Oke. Ada yang mau komen? Nggak ada, saya lanjut aja ya. Satu lagi mengenai manajemennya, apakah ada pendelegasian wewenang? Di sini ada. Kaderisasi pegawai apakah berjalan atau tidak? Ya, di sini catatannya sudah berjalan. Ya. Pemenuhan bahan baku. Nah, ini penting. Ini penting. Supplier dan buyer harus dipastikan. Apakah dia punya supplier tetap? Gitu. Apakah suppliernya itu tidak hanya satu orang, hanya satu supplier? Gitu. Kenapa? Ini untuk memastikan bahan bakunya. Kalau misalnya dia tidak punya supplier tetap, dia mungkin akan kesulitan mencari bahan baku. Ya, supplier bahan bakunya. Kalau dia nggak punya supplier tetap. Makanya kalau bisnis kita itu bergantung kepada 1-2 supplier, biasanya kontraknya jangka panjang. Udah dikontrak jangka panjang. Jadi Anda harus supply ke saya dengan harga sekian, kita kontrak selama berapa tahun gitu. Ya, tujuannya itu untuk apakah dia punya supplier tetap. Lalu apakah hanya bergantung kepada satu supplier saja? Karena ini berpotensi untuk mengganggu bisnis dia. Kalau suppliernya tutup, begitu juga sebetulnya dengan pembeli. Apakah dia hanya memiliki satu pembeli, gitu ya, atau dia punya banyak pembeli? Ada kasus satu pembeli, mungkin. Ada kasus satu pembeli. Misalnya spare part, gitu ya, spare part kendaraan yang spesifik, misalnya spare part mobil Toyota. Mungkin supplier produsen mobil Toyota itu bergantung pembelinya hanya pabrikan mobil Toyota untuk spare part-nya. Jadi si perusahaan spare part ini bergantung kepada satu pembeli. Bisa terjadi seperti itu. Lalu, nah ini berkaitan dengan kontinuitas pengadaan bahan baku, apakah terjamin atau enggak. Karena persaingan bisa jadi supplier memberhentikan supply-nya. Bisa. Nah, ini cara pembayarannya. Kita perlu tahu apakah dia tunai atau ada kredit. Atau dibayar dengan tempo gitu ya. Ini berkaitan dengan modal kerja. Adakah syarat pemberian bahan baku lainnya? Dalam hal ini tidak. Jenis produksinya ini jasa salon dan penyewaan alat pesta. Apakah ada substitusi lain? Ini berkaitan dengan marketnya. Dengan produksinya. Apakah ada produksi substitusi yang lain? Ternyata ada. Didukung dengan mesin dan peralatan yang memadai. Di dalam hal ini dicatat ya. Apakah debitur ini punya keunggulan dibandingkan pesaing? Dalam hal ini dicatat sama. Jadi sebetulnya relatif bersaing bebas nih, karena tidak ada keunggulan tertentu gitu ya. Bagaimana posisi perusahaan di market sejenis? Jadi di usaha salon di daerah tersebut. Dia di sini dicatat sebagai follower. Berarti dia bukan market leader, berarti ada pemain besarnya di situ gitu ya. Dia di sini sebagai follower. Pemasarannya kemana? Ini hanya lokal, segmentasi pasarnya lokal umum, ya pemasarannya ini pasif. Pasif maksudnya dia mungkin hanya menunggu membayarnya tunai dan ada kredit bertingkat, tunai dan kredit, tingkat persaingannya ketat, gitu ya. Dan apakah ada cara promosi tertentu? Di sini catatannya tidak ada. Faktor makroekonomi, apakah ada kondisi sosial di daerah yang bisa menghambat? Di sini tidak ada.
Apakah ada peraturan pemerintah yang bisa membatasi usahanya? Di sini tidak ada. Apakah ada proteksi terhadap proteksi tertentu terhadap bisnis debitur? Di sini catatannya tidak ada. Jadi relatif sebetulnya usahanya itu bisa berjalan tanpa ada batasan-batasan tertentu ya yang bisa mengganggu usaha debitur. Ini adalah realisasi neraca dan laba rugi dari si debitur. Dalam hal ini tahun 2008, 2009, dan tahun sampai dengan Maret 2010. Ya, ini ada tren periode, ini tren ini adalah pertumbuhannya gitu ya. Uang kasnya ini tumbuh sekitar 3%, 2008-2009, 103,49 ini, 7790 contohnya yang kasnya. 7790 dibagi 7527. Itu berarti pertumbuhannya sekitar 3,49%. Piutangnya tumbuh, persediaan barangnya tumbuh, lalu tanah dan bangunannya ini nilainya tetap sama. Gitu. Ya, ini dari sisi aktiva. Lalu dari sisi pasiva, hutangnya ini tumbuh sebesar 22%, gitu ya. Lalu Prive ini penarikan dari si nasabah. Modalnya tumbuh sekitar 17%, ada penarikan uang dari nasabah sendiri, Prive dari pemilik sebesar yang tumbuh sebesar 9% selama tahun 2008-2009. Ini 2010 periodenya untuk 3 bulan. Next-nya kita masuk ke laba ruginya, ini gambaran laba ruginya gitu ya. Jadi di tahun 2008 labanya 27,9 juta. Di tahun 2009 tumbuh menjadi 30,59 juta atau tumbuh 9%. Selama triwulan pertama sampai Maret labanya itu 8,8 juta. Kalau setahun ini mungkin kita bisa kalikan 4 aja ya kalau dia stabil tumbuhnya. Ini udah tumbuh 28%. Nah, ini yang di tabel berikutnya ini adalah analisis sumber dan penggunaan dana. Sumber dana dia dari mana? Dari laba rugi sebesar 30 juta ini tahun 2008. Lalu ada dari penyusutan sebesar 2.700 dan dari hutang dagang. Jadi ada hutang dagangnya ini bertambah nih. Itu bisa jadi sumber penggunaan dana. Sumber dananya ini dari laba, dari penyusutan, dan dari hutang dagang digunakan untuk apa? Digunakan selama setahun itu antara lain untuk menaikkan piutang. Ini uang kas ya. Menaikkan uang kas. Uang kasnya bertambah 20 juta, piutangnya bertambah 672.000 dan persediaan dia meningkat 1.172.000. Lainnya digunakan oleh penarikan oleh si nasabahnya sendiri sebesar 12 juta. Yaitu 2008, 2009 juga begitu. Jadi ada penarikan juga dari pemilik. Gitu ya. Sumbernya dari mana? Antara lain dari keuntungan dan hutang. Lalu kita mengecek rasio-rasio keuangan, apakah yang pertama ini ya, net working capital, ini adalah modal kerja debitur. Rumusnya sebetulnya adalah aktiva lancar dikurang hutang lancar. Ya, kalau meningkat itu semakin besar semakin baik, berarti modal kerjanya semakin besar. Di sini catatannya net working capitalnya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Ini makin besar makin baik. Current ratio ini adalah kemampuan dia memenuhi kewajiban jangka pendek, ya likuiditas. Ini current ratio dan quick ratio, makin besar rasionya semakin baik. Rumusnya adalah aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Ya, likuiditasnya baik karena angkanya semakin besar dan berarti kemampuan dia untuk menyelesaikan hutang jangka pendeknya juga semakin besar. Lalu solvabilitas, DER ini adalah debt to equity ratio, rasio hutang terhadap modal. Kalau kita lihat persentasenya ini kecil sekali. Hutang terhadap modalnya itu hanya 3,46%, 3,6%. Di bulan Maret di 2010 itu hanya 4,49%. Jadi solvabilitasnya cukup baik. Ya, karena rasio hutangnya sangat kecil. Ini labanya, profit margin ini adalah laba bersih dibagi penjualan. Semakin besar, semakin baik. Ya.
Nah, yang penting ini adalah rasio perputaran tadi. Days of turnover untuk inventory, days turnover untuk payable, untuk hutang, dan ada perputaran modal. Jadi kalau kita lihat ini adalah harinya sebetulnya. Ya, dalam bentuk piutang 11 hari, dalam bentuk inventory 31 hari, sehingga modal kerjanya itu tertanam selama 42 hari. Ya, dalam bentuk piutang 11 hari, dalam bentuk persediaan 31 hari, total berputar itu 42 hari. Seperti pedagang tadi ya, saya bilang bahwa tertanam di sini selama berapa hari, berarti modal kerjanya tertanam selama 42 hari. Tapi dia mempunyai hutang, ya, tempo untuk membayar hutang selama 12 hari. Berarti modal kerjanya sebetulnya berputarnya berkurang. Tadinya 42 hari, dikurang 12 hari, tinggal 30 hari. Jadi relatif sebetulnya modal kerjanya itu sekitar 30 hari berputar. Nah, ini dinilai bahwa perputaran usahanya relatif stabil dan masih pada tingkat wajar untuk usaha sejenis, maksudnya untuk usaha salon dan penyewaan alat makeup. Lalu disusunlah oleh bank itu dan oleh debitur gitu ya, oleh debitur mestinya. Nanti bank juga akan memproyeksikan rencana penjualan sampai dengan tahun 2017 dalam hal ini contohnya ya. Nah, ini labanya perkiraannya nanti di tahun 2017 46 juta gitu. Next-nya, dan juga ada pinjamannya dicatatkan. Nah, ini di sini misalnya modal kerja ya di sini tertulisnya 50 juta gitu ya. Nanti ada pinjaman sebesar 50 juta. Next-nya adalah agunan kredit. Nah, ini agunannya dinilai ada tanah dan bangunan yang diserahkannya sebagai agunan tambahan. Agunan pokoknya ini adalah ini, peralatan dan alat pesta yang akan dibeli. Jadi dalam hal ini dia bermaksud membeli peralatan salon dan alat pesta. Berarti itu adalah investasi baru ya yang nilainya 79 juta. Ini akan diikat dengan fidusia. Ya, ingat-ingat beda dengan gadai. Kalau gadai peralatan salonnya harus diserahkan ke pegadaian. Sementara kalau diikat dengan fidusia maka peralatan salonnya bisa digunakan oleh si debitur. Ya, dan untuk tanah dan bangunan diikat dengan hak tanggungan. Nilainya semua agunan adalah 179%. Nilai terendahnya 179 juta pengikatannya, nilai terendahnya itu 110 juta. Ya, sehingga rasio dari agunan itu kalau kreditnya 50 juta tadi itu adalah 220%. 110 juta dibagi 50 juta. 220%. Jadi coverage agunannya itu sudah cukup besar. Lalu masuk ke analisa 5C, karakter dinilai bagus, capacity juga dinilai mampu, lalu modal kerjanya bahwa modalnya itu cukup besar gitu ya. Debt to equity rasionya hanya 4,49%, kecil rasio hutangnya. Lalu prospek usahanya juga berjalan baik gitu, dan analisa agunan. Ya, agunan yang diserahkan tadi nilainya sudah mengcover kredit yang dimohon. Sehingga kesimpulannya bahwa ini cukup berprospek dan risk ratingnya ini L2 nih masing-masing bank ya. Kriteria L2-nya ini mungkin bank lain akan punya kriteria tertentu gitu ya yang kita nggak bisa menjelaskan di sini ya, contohnya ini L2 ini maksudnya apa gitu. Tapi itu adalah rating dari masing-masing bank. Nah, ini rencana investasi dia, ya, dia akan membeli ini peralatan salon dan rias pengantin, peralatan pesta gitu ya. Total si pembelian itu tadi nilainya adalah 79 juta lebih, di mana 29 jutanya dari dana sendiri atau 37% dan 50 jutanya ini dari kredit investasi yang dimintakan kepada bank. Ya, ini jadi rencana kreditnya 50 juta, tujuannya untuk membeli peralatan, investasi,
dengan modal sendiri sekitar 29 juta. Nah, ini kita memperhitungkan kalau investasi itu biasanya ada visibility study ya, kelayakan. Jadi laba usahanya selama 3 bulan pertama tahun 2010 itu 4,5 juta. Kalau kita setahunkan itu sebesar 18 juta. Dan ini pengembalian, ini sebelum ya, existing yang berjalan seperti ini, 18 juta perkiraannya. Tapi dengan alat salon tambahan, peralatan tambahan, diperkirakan dia akan memperoleh profit bersih itu sebesar ini. Di tahun pertama sesudah alat salonnya dibeli, itu ada 25 juta di semester 1, 51 juta di semester 2, tahun keduanya 29 juta dan 30 juta per semester, tahun ketiganya 34 juta, dan seterusnya. Nilai proyeknya sendiri dia ingin membeli peralatan salon sebesar 79 juta, dengan umur proyeknya itu perkiraan 5 tahun. Jadi kalau disusutkan peralatan ini, 1/5 setiap tahun, karena umurnya 5 tahun gitu ya, jadi disusutkan sebesar 15,91 juta per tahun. Nilai peralatan salonnya akan turun. Dan nilai penyusutan sesudah 3 tahun menjadi 47,73 juta. Ya, jadi nilai buku proyeknya sesudah 3 tahun adalah menjadi 31 juta ini. Nah, ini kita lihat sekarang visibility study-nya. Ini schedule angsurannya 50 juta. Ya, setiap 6 bulan dia akan membayar pokok gitu ya, 7,5 juta. Setiap 6 bulan, akhir bulan ke-12 karena 3 tahun kreditnya berarti 36 bulan, ini ada salah ketik. Akhir bulan ke-12, akhir bulan ke-18, akhir bulan ke-24, akhir bulan ke-30 dan akhir bulan ke-36. Ya, sehingga total angsurannya akan mencapai 50 juta. Nah, untuk investasi kita memperhitungkan net present value ya. Net present value itu membandingkan hasil yang kita peroleh dari investasi itu dalam berapa lama proyeknya. Misalnya untuk dalam hal ini 3 tahun. Awal tahun, dia melakukan pembelian barang, peralatan pesta dan lain-lain tadi sebesar 79 juta. Tahun pertama dia akan memperoleh 33 juta. Jadi akhir tahun dia akan memperoleh hasil 33 juta. Akhir tahun kedua dia akan memperoleh hasil 41 juta. Akhir tahun ketiga dia akan memperoleh 83 juta. Cuman kan itu nilai-nilai ini adalah di akhir tahun pertama, kedua, dan ketiga. Sementara kita membeli peralatan itu di awal tahun. Nah, nilai-nilai akhir tahun pertama, kedua, dan ketiga ini kita diskonto gitu ya, kita potong dengan suku bunga. Dalam hal ini kita coba dengan bunga 24% dan bunga 37%. Ya, setelah kita perhitungkan ternyata akhir tahun pertama itu kalau kita tarik ke tahun 0 waktu dia membeli, nilainya 33 juta ini menjadi 26 juta. Kalau bunga 24%. 41 juta di akhir tahun kedua itu kalau kita tarik ke tahun 0, nilainya menjadi 27 juta. Ya, jadi akhir tahun ketiga 83 juta ini kita tarik ke tahun 0, nilainya 44 juta. Sehingga total ini 26 juta, 27 juta, dan 44 juta kalau kita jumlahkan dan kita kurangi dengan proyek awalnya 79 juta, masih terdapat profit positif sebesar 18 juta. Ini kan sekitar 54 juta ya, 54 juta ditambah 44 juta ini sekitar 98 juta. 98 juta dikurang 79 juta, nah ini 98 juta, dikurang 79 juta. Jadi kalau dengan bunga 24%, dia masih akan untung. Tapi kalau bunga 37%, profitnya akan menjadi negatif. Jadi si debiturnya akan rugi kalau bunganya 37%. Jadi proyek ini dinilai layak, ya, karena menghasilkan hasil positif. Karena dengan bunga 24% pun dia masih untung gitu ya, masih menghasilkan hasil yang positif. Lalu berikutnya adalah
Benefit cost ratio, jadi profit tadi ditambah nilai proyek dibagi dengan nilai proyeknya, itu masih 1,23, lebih besar dari 1 sehingga dinilai layak. IRR ini adalah kepanjangan dari internal rate of return. Sebetulnya berapa sih suku bunga atau hasil dari proyek ini gitu ya. Ini perhitungannya adalah 24%, bunga yang kita tetapkan tadi untuk perkiraan, dan 37%. Jadi 24 ditambah 37 kurang 24 dikali net profit 24% itu 18 juta, dibagi dengan net profit 24% dikurang net profit 37%. Diperolehlah angka 36,74%. Berarti proyek ini menghasilkan return sebesar 36,74%. Jadi si debitur masih akan untung dengan suku bunga 36,74%. Tapi kalau lebih besar dari 36,74%, maka proyek ini akan rugi. Jadi kesimpulannya bahwa NPV-nya, net present value-nya positif, benefit cost ratio-nya juga positif, dan IRR-nya lebih besar dari suku bunga kredit, sehingga dinilai layak. Layak, investasinya dinilai layak dan bisa dibiayai. Ya, ini yang selebihnya ini adalah asumsi-asumsi yang digunakan oleh bank. Nah, saya kira itu sih sebetulnya untuk contoh case-nya. Mungkin ada yang mau bertanya? Oke, ini udah 9:30 ya, udah 9:15. Mungkin ada yang mau bertanya atau komentar, silakan. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya Cukup, kira, Pak. oke, saya kira cukup karena juga udah mau perkuliahan berikut ya. Saya tutup aja. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Banyak, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.